Halo Teknolovers! Pertahanan udara jadi salah satu hal penting yang dirancang untuk membatalkan atau mengurangi efektivitas saksi udara dari pihak musuh. Untuk itu, setiap negara akan meningkatkan kemampuan serangnya di lini udara dengan mengandalkan rudal berteknologi canggih. Di Asia Tenggara, tidak semua negara memiliki rudal pertahanan udara. Nah, berikut aku akan membahas 5 sistem rudal pertahanan udara paling mengerikan di Asia Tenggara. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari teknologi populer. KS-1. KS-1 atau disebut KS-1 dibuat oleh China dan jadi rudal permukaan ke udara pertama yang mengusung radar array bertahap. Jika Angkatan Udara Thailand didominasi dengan alutsista standar barat, Angkatan Darat Thailand justru mengadopsi berbagai peralatan buatan Tiongkok. Thailand menggunakan rudal KS-1 berjenis KS-1C yang dikembangkan China Aerospace Science and Industry Corporation dan merupakan versi perbaikan dari KS-1A. Rudal mengalami peningkatan jangkauan hingga 70 km dari jarak sebelumnya 50 km dan ketinggian hingga 27 km dari sebelumnya 24 km. KS-1C Angkatan Darat Thailand ditembakkan dari rel peluncur kembar yang dipasang di truk 6x6 buatan Tiongkok. Peluncur ini bisa dipasang pada truk 6x6 untuk meningkatkan mobilitas sistem. Sistem rudal ini dipasangkan dengan Phased Array Engagement radar H200 yang memiliki jangkauan deteksi hingga 120 km. H200 adalah Phased Array Air Defense radar pertama milik Tiongkok. Radar H200 mampu mengarahkan 6 rudal KS-1 untuk mencegah 3-6 sasaran yang datang. Selain Thailand, Myanmar juga menggunakan rudal KS-1 dari China. Spider alias Surface to Air Python and Derby digarap oleh Rafael dan Israel Aircraft Industries yang kini jadi andalan Singapura dan Vietnam. Spider ini jadi sistem pertahanan udara yang mampu bereaksi cepat jarak dekat maupun menengah. Sistem ini mengandalkan rudal udara ke udara Python 5 yang merupakan rudal BVR dengan jangkauan lebih dari 50 km dan rudal udara ke udara Derby dengan jangkauan 20 km. Kedua rudal memiliki kecepatan terbang 4 Mach. Python 5 dan Derby dalam sistem Spider akan diluncurkan dari darat ke udara untuk melawan berbagai macam target. Bisa pesawat terbang, helikopter, pesawat tak berawak, bahkan rudal jelajah sekalipun. Peluncur rudal Spider dapat dipasang pada platform truk seperti truk Tatra, truk Mercedes-Benz Actros, truk MAN TGS, truk seri Scania, truk Dongfeng, atau platform truk lainnya. Untuk soal kehebatan, pembom intai Tupolev Tu-22M backfire dan pesawat serang darat Sukhoi Su-25 Rusia telah menjadi korban keganasan Spider. Aster 30. Sistem pertahanan udara berbasis darat ini sangat efektif melawan ancaman berkecepatan tinggi seperti rudal balistik taktis, rudal jelajah, pesawat tempur dan kendaraan udara tempur tak berawak. Sistem rudal ini dikembangkan oleh Eurosam yang dimiliki MBDA Missile System dan Thales Prancis. Di Prancis, rudal ini dioperasikan di berbagai angkatan darat dan angkatan udara. Sementara di Asia Tenggara, rudal ini hanya dimiliki oleh Angkatan Udara Singapura. Angkatan Udara Singapura menggunakan sistem ini untuk melindungi pangkalan udara. Sistem ini dapat menyerang pesawat besar dengan jangkauan hingga 120 km. Sedangkan untuk jarak serang terhadap rudal balistik dan anti radiasi mencapai 15 km. Aster 30 merupakan rudal 2 tahap dengan booster mengarahkan rudal ke arah target. Booster akan memisah beberapa detik setelah peluncuran. Rudal dapat mencapai kecepatan 4,5 Mach hanya dalam waktu 2,5 detik saja. Aster 30 diluncurkan secara vertikal sehingga serangan bisa dilakukan 360 derajat. Sistemnya punya tingkat tembakan yang tinggi. Dua peluncur bisa menembak dua rudal secara bersamaan dalam 0,5 detik. Sementara kendaraan peluncur dapat diletakkan hingga 25 km dari kendaraan radar. Sistem ini menggunakan komunikasi Link 16 yang telah disesuaikan dengan standar NATO.
S-300. Sistem rudal permukaan ke udara ini dibuat oleh Rusia yang diproduksi oleh NPO Almaz. Awalnya S-300 dikembangkan untuk pertahanan terhadap pesawat dan rudal jelajah untuk Angkatan Udara Pertahanan Soviet. Kemudian dikembangkanlah variasi berikutnya untuk mencegat rudal balistik, yakni varian S-300 PMU-2 yang terdiri dari radar pengintaian jarak jauh, kendaraan komando, radar penembakan, dan kendaraan peluncur. Nah, Vietnam kini sudah mampu melakukan perbaikan dan upgrade sistem rudal pertahanan udara S-300 MPU-1 mereka. Adanya fasilitas A-29 atau Departemen Teknik Vietnam yang merupakan unit pusat dari senjata dan perbaikan peralatan pertahanan udara Vietnam, mampu mengupgrade berbagai jenis radar, termasuk menginstal radar 36D6 ke S-300 PMU-1. Keberhasilan Vietnam untuk melengkapi S-300 PMU-1 dengan sistem radar 36D6 dinilai sebagai langkah yang sangat tepat. Prosesor radar 36D6 mampu melakukan scanning pada ketinggian dari -20 plus 30 derajat. Antena dapat memindai 360 derajat dalam waktu 5-10 detik. Radar ini dapat menangani 120 target secara simultan, termasuk 30 hingga 60 target dalam mode otomatis. 36D6 dapat melacak target dengan radar cross section 0,1 meter persegi pada ketinggian 50 meter dari jarak 27 km. Teknologi radar 36D6 akan memudahkan untuk mengupgrade ke peralatan standar yang lebih modern. NASAMS 2. Indonesia tentu tak mau ketinggalan di bidang militer. Indonesia bahkan memiliki sistem pertahanan udara yang tak kalah canggih dengan Iron Dome milik Israel. Salah satu yang dimiliki TNI Angkatan Udara, yakni NASAMS atau National Advanced Surface-to-Air Missile System buatan Norwegia. Sistem pertahanan udara ini terintegrasi menggunakan rudal sebagai sarana penghancur sasaran udara yang telah didukung radar dan pos komando sebagai sarana deteksi dan eksekusi target. Kemampuan NASAMS sendiri tak lain ialah dapat mengeliminasi sasaran di udara, meliputi rudal jelajah, rudal udara darat, jet tempur, pesawat pengebom, pesawat tanpa awak, dan helikopter. NASAMS didesain untuk bisa memberikan perlindungan terhadap aset-aset penting dan objek vital strategis dari serangan udara. Sistem ini mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target yang bisa mengganggu operasional. Baterai yang terdiri dari satu perangkat NASAMS diantaranya digunakan untuk mempertahankan fasilitas pemerintah, termasuk Istana Negara dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itulah 5 sistem pertahanan udara yang dimiliki negara-negara di Asia Tenggara. Gimana tanggapan kamu? Yuk komen di bawah, like, dan share video ini. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.